Jika kamu pernah berkunjung ke alun-alun kota Sumedang, kamu mungkin akan dengan mudah menemukan bangunan kerajaan Sumedang Larang. Di Napaktilas kali ini, kita akan berwisata edukasi ke sebuah kerajaan di Sumedang, Jawa Barat yang akrab disebut dengan Kerajaan Sumedang Larang. Saat pertama kali tiba di gedung kerajaan, biasanya kita akan disambut oleh penjaga pintu kerajaan dengan jubah uniknya. Kesan historikal semakin terasa kalau melihat struktur dan interior bangunan yang masih kental dengan zaman dahulu. Di sisi depan gedung, terdapat sebuah ruang pertemuan yang cukup luas, di mana ruangan ini biasanya digunakan para raja untuk menerima tamu-tamu kerajaan. Tak jauh dari sana, kita juga akan menemukan banyak alat musik tradisional Sunda yang biasanya juga dimainkan ketika ada acara khusus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh kerajaan. Lalu, apa sih Kerajaan Sumedang Larang itu? Asal-usul dari sebuah Kabupaten Sumedang berdasarkan nilai historis itu berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sumedang Larang, di mana Kerajaan Sumedang Larang dimulai pada masa Kerajaan Galuh, dan ini merupakan salah satu kerajaan yang terdapat di Jawa Barat. Berkaitan dengan suksesi Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Sumedang Larang, bahwa pada masa Kerajaan Galuh, Kerajaan Sumedang Larang merupakan kerajaan vassal dari Kerajaan Sunda di Galuh. Berdasarkan perjalanan politik yang terjadi di dalam Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Sumedang Larang di masa Prabu Gesan Ulun sebagai Raja Sumedang Larang menerima kekuasaan dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, di mana pada tahun 1578 berdasarkan sumber primer yang terdapat di dalam naskah Waruga Jagat, kehancuran Pajajaran itu terjadi tahun 1578. Dan sebelum mengalami kehancuran, kekuasaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang. Dengan bukti diserahkannya mahkota Binokasi sebagai simbol legitimasi kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sunda. Jadi penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang ini berarti bahwa Kerajaan Sumedang Larang menjadi kerajaan pelanjut atau menjadi kerajaan penerus daripada Kerajaan Pakuan Pajajaran. Secara umum, Kerajaan Sumedang Larang ini dibagi menjadi beberapa bagian gedung. Jika kita berjalan ke arah teras belakang, kita bisa menemukan ruang kerja raja atau yang biasa disebut Prabu, dan banyak barang-barang asli kerajaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Selain itu, terdapat pula ruang persenjataan yang sudah ada sejak zaman dahulu, mulai dari keris hingga meriam. Semuanya masih merupakan barang asli yang masih dijaga dan dirawat hingga saat ini. Terdapat gedung sejarah lain yang masih berada di kawasan Kerajaan Sumedang Larang ini, yaitu Gedung Pusaka atau Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Tersimpan 2 pusaka peninggalan Kerajaan Sumedang Larang di dalamnya. Pusaka itu adalah mahkota Binokasi dan mahkota permaisuri yang berlapiskan emas. Masyarakat Indonesia harus berbangga kepada Kerajaan Sumedang Larang. Karena di Asia Tenggara ini, ya, yang mempunyai mahkota emas hanya 7 negara. Indonesia diwakili oleh Kerajaan Sumedang Larang.
Dan itu bukan cerita, bukan dongeng. Ini di belakang saya mahkota Pinokasi. Ini turun-temurun, mulai dari tadi mungkin sudah dengar riwayat mahkota. Nah itu, jadi saya harapkan masyarakat Jawa Barat itu ada perhatian supaya kembali kepada budaya. Karena dengan berbudaya kita akan hidup damai, tentram, ya, saling menghargai, saling menghormati, jujur. Ya. Karena terus terang di Jawa Barat ini sebenarnya banyak keturunan dari Sumedang. Ya, banyak ini, sampai dari mulai Cisadane sebelah barat, Cipamali sebelah timur, di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah utaranya dengan Laut Jawa. Itu wilayah Sumedang Larang. Selain mahkota, pernak-pernik peninggalan lainnya pun tersimpan di sana. Di antaranya ikat pinggang dan jepitan rambut. Semua tersimpan dalam sebuah tempat kedap udara yang dinamakan Sukup. Sebelum kita selesai berkeliling Kerajaan Sumedang Larang, yuk kita lihat kereta kencana atau biasa disebut kereta kencana Nagapaksi yang juga merupakan peninggalan masa kerajaan dulu. Bentuknya sangat besar dan gagah. Dulunya, kereta ini dipakai untuk keperluan bepergian di dalam kota, untuk menghadiri acara dan sebagai kendaraan pernikahan. Namun untuk sekarang, kendaraan ini dipergunakan pada acara-acara tertentu saja. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup mengenal Kerajaan Sumedang Larang? Next, baiknya kita napak tilas kemana ya?